Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 10 ya. Setelah diserang oleh Hyunmin, Jin Hyuk dirawat di rumah sakit. Unju dan putra mereka yang bernama Sang Ho mengkhawatirkan kesehatan Jin Hyuk. Namun Jin Hyuk mencoba untuk menenangkan situasi. Pada saat yang sama, Hyunmin pergi ke rumah ibunya dan membawa Sunhee bersamanya ke rumah sakit yang sama untuk mengobati alerginya. Jin Hyuk tentu mengenali Hyunmin. Mereka kemudian mengobrol bersama. Dan di sana, Hyunmin pura-pura bego gitu, dengan menanyakan kok Jin Hyuk bisa terluka, dan Jin Hyuk menjawab kalau dirinya tersandung dan jatuh setelah minum alkohol terlalu banyak. Hyunmin kemudian memberitahu Jin Hyuk kalau dia berada di rumah sakit untuk mengobati alergi kacang yang parah. Hyunmin juga memberitahu Jin Hyuk bagaimana dia mengalami kesulitan menjual polis asuransi, dan bagaimana dia mengurus putri dan ibunya sendirian. Hyunmin juga meminta tolong kepada Jin Hyuk untuk menjaga Sunhee saat Hyunmin menjalani pemeriksaan. Setelah Jin Hyuk setuju, Hyunmin lalu pergi ke tos serba dan membeli sekantong penuh camilan untuk Sunhee, termasuk camilan kacang. Waduh, geneng bener dah ini bapak satu ya. Ketika Jin Hyuk memasuki ruang dokter untuk menjalani tes, Hyunmin mendatangi Sang Ho dan Sunhee yang sedang main bersama. Hyunmin kemudian menitipkan camilan itu kepada Sang Ho dan memintanya untuk menjaga Sunhee. Sang Ho yang gak tahu apa-apa kemudian memberikan camilan itu kepada Sunhee. Hal ini tentu menyebabkan alergi Sunhee kambuh dan Sunhee jatuh pingsan. Sunhee lalu segera dibawa ke ICU. Sementara Sang Ho terguncang oleh kejadian tersebut. Nah, lewat kejadian ini, mulailah si Hyunmin mengambil hati Jin Hyuk agar mengasihaninya. Jadi besoknya, Jin Hyuk membantu Hyunmin dengan membeli polis asuransi dari Hyunmin. Jin Hyuk juga menawarkan polis asuransi itu kepada rekan-rekan kantornya. Jadi mereka semua membeli polis asuransi dari Hyunmin. Setelah itu, Hyunmin mendatangi klinik Unju untuk konseling. Unju ternyata dulunya adalah seorang psikiater. Dan di sana, Hyunmin pun menggoda Unju dengan memberikannya bunga. Tapi Unju malahan mengundang Hyunmin makan malam bersama Sunhee agar Sang Ho dapat bermain dengan Sunhee. Sementara itu, Hyunmin malahan memeras uang dari para kriminal dengan pura-pura menjadi Jin Hyuk dong, karena nama mereka kan sama ya. Wah, emang bejat ternyata ini Hyunmin ya. Saat Hyunmin dan Sunhee menghadiri makan malam bersama dengan keluarga Jin Hyuk, Hyunmin mulai bersandiwara lagi dengan berkata kalau Sunhee selama ini nggak pernah makan masakan ibunya karena ibu Sunhee sudah meninggal. Mendengar pernyataan Hyunmin, Jin Hyuk jadi terdorong untuk membeli polis asuransi lain dari Hyunmin. Dan kali ini atas nama Unju dan Sang Ho. Hyunmin lalu berlutut dan berterima kasih kepada Jin Hyuk atas kebaikannya. Wah, kampret, selama ini kita juga ikutan ditipu nih sama si psikopat Hyunmin ya. Keesokan harinya, rekan kerja Jin Hyuk mencoba untuk memperingatkan Jin Hyuk tentang Hyunmin. Rekan kerjanya kayaknya ada firasatnya enak lah tentang Hyunmin. Dan meminta Jin Hyuk untuk berhenti bersikap baik kepada Hyunmin. Rekannya lalu menyuruh Jin Hyuk untuk menjadi pengacara hak sipil aja. Karena Jin Hyuk dinilai terlalu baik untuk menjadi jaksa. Sedangkan di tempat lain, para rentenir memukuli Hyunmin karena mereka mengetahui kalau Hyunmin menipu mereka dengan berpura-pura menjadi jaksa. Hyunmin juga gagal membayar mereka. Mereka bahkan mengetahui kalau Hyunmin mencoba melakukan penipuan asuransi dan mengancam akan membunuh Hyunmin jika dia tidak membayar mereka. Setelah itu, Hyunmin pulang ke rumah dalam keadaan terluka dan mengetahui kalau ibunya sakit. Hyunmin dengan masa bodoh menyuruh ibunya untuk pergi ke rumah sakit dan malahan mengajak Sunhee pergi ke pantai. Hyunmin sepertinya ingin mendorong Sunhee ke laut gitu, agar Hyunmin bisa mendapatkan uang asuransi untuk membayar hutangnya ke rentenir. Namun Hyunmin mengurungkan niatnya dan hendak pulang. Tapi Hyunmin mendapat telepon dari rentenir yang telah melacak pergerakannya, dan mereka meminta Hyunmin untuk mendorong Sunhee ke laut. Mereka bahkan berniat untuk menjadi saksi membela Hyunmin, agar uang asuransinya bisa keluar. Waduh, geneng pisan dah ini semua ya. Namun tiba-tiba, Jin Hyuk, Unju, dan Sang Ho juga ternyata ada di sana untuk piknik keluarga. Hyunmin tidak menutup teleponnya, agar para rentenir bisa mendengarkan percakapannya dengan Jin Hyuk. Rentenir itu juga akhirnya tahu kalau selama ini Hyunmin menyamar menjadi Jin Hyuk, karena nama mereka yang sama. Jin Hyuk lalu mengajak Hyunmin dan Sunhee untuk pergi memancing dengan perahu mereka. Saat sampai ke tempat memancing, Hyunmin membawa Sunhee ke sudut tebing dan hendak mendorongnya. Tapi saat itulah Sang Ho mendatangi mereka, sehingga Hyunmin mengurungkan niatnya. So nggak jadi lagi nih Hyunmin mencelakakan Sunhee. Jin Hyuk lalu menghampiri Hyunmin dan menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Jin Hyuk memberitahu Hyunmin kalau Sang Ho adalah harapannya untuk masa depan. Dan Hyunmin juga memiliki Sunhee. Jadi Jin Hyuk meminta Hyunmin untuk nggak menyerah. Setelah beberapa hari telah berlalu, dan akhirnya Jin Hyuk mengetahui kalau polis asuransi yang Hyunmin jual kepadanya dan rekan-rekan Jin Hyuk itu adalah palsu. Jin Hyuk kemudian meminta maaf kepada rekan-rekannya dan pergi menemui Hyunmin untuk berbicara dengannya. Jin Hyuk lalu berbicara kepada Hyunmin tentang polis asuransi yang dijual Hyunmin. Jadi biaya polis asuransi yang dibayarkan oleh Jin Hyuk dan rekan Jin Hyuk itu ternyata diambil oleh Hyunmin. Jin Hyuk meminta Hyunmin untuk segera mengembalikan uang kepadanya dan rekan-rekannya, atau Jin Hyuk harus menuntut Hyunmin atas perbuatannya.
Malam harinya, Jin Hyuk memberitahu Unju tentang Hyunmin. Jin Hyuk berkata kalau Hyunmin tuh mirip dengan adik Jin Hyuk yang bernama Taehyun. Dulu Taehyun tuh sulit beradaptasi di sekolahnya dan sering berkelahi. Ibu mereka sampai sudah lelah menghadapi Taehyun. Padahal sebenarnya Taehyun tuh dibully di sekolahnya dan berjuang mati-matian. Jin Hyuk sebenarnya sudah tahu akan semua ini. Tapi Jin Hyuk diam aja dan sama sekali nggak ngomongin kebenaran ini kepada ibunya. Nah, suatu hari polisi menelepon ibu Jin Hyuk dan mengatakan kalau ada perkelahian di sekolah dan Taehyun tewas dalam perkelahian itu. Mendengar itu, Jin Hyuk menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan kematian Taehyun dan menyatakan kalau insiden inilah yang mendorong Jin Hyuk untuk mempercayai Hyunmin, seolah-olah Hyunmin adalah saudaranya. Sementara itu, di tempat lain, para rentenir memukuli Hyunmin habis-habisan dan memberinya 3 hari untuk membayar mereka kembali. Hyunmin lalu mengangkat Sunhee dari ranjang rumah sakit, tempat ibu Hyunmin dirawat, dan kemudian membawa Sunhee ke sekolah Sangho. Hyunmin lalu membawa Sangho bersamanya ke sebuah toko cat kosong gitu. Ayo, yang selama ini ikutan tertipu oleh Hyunmin ngayo ngacung. Gila sih ini drama, mantep banget twistnya. Emang ya, segala sesuatu tuh harus diuji dulu. Yang baik belum tentu baik beneran. Begitu juga sebaliknya, waktu bisa menjadi jawaban. Karena kalau pura-pura, nggak mungkin bisa bertahan lama. Saksikan kelanjutan 2 episode terakhirnya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.